بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hendaknya Abu Ahmad, Allah Azza wa Jalla telah menceritakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir jahiliyah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah para malaikat atau para nabi atau bebatuan, kemudian pohon-pohon dan seterusnya. Dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, Allah Azza wa Jalla bercerita, tatkala mereka mendapatkan musibah, mara bahaya di tengah lautan, ya, orang-orang jahiliyah kafir di masa yang silam, kafir jahiliyah, apabila menimpa mereka maut, yaitu badai di lautan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, ya. Dia tahu yang akan menyelamatkan mereka adalah Allah, yang akan membebaskan mereka dari malapetaka adalah Allah. Namun di saat Allah selamatkan sampai di daratan, mereka kafir kepada Allah. Lalu, apa kedudukan dan tujuan mereka itu beribadah kepada selain Allah itu? Kalau mereka tidak yakin yang memberikan rezeki mereka adalah Allah, tidak yakin Tuhannya memberikan rezeki, tidak yakin Tuhannya menghidupkan, mematikan, tidak yakin Tuhannya bisa membebaskan dari malapetaka, lalu apa dasar dan tujuan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Nah, apa tujuan mereka? Kalau mereka tidak yakin yang memberikan rezeki adalah Tuhan mereka, tidak yakin yang mengatur alam ini Tuhan mereka, yang menghidupkan, mematikan Tuhan mereka, tidak yakin. Barakallahu fikum. Tetapi untuk apa kalau demikian? Mereka menyembah kepada selain Allah. Kenapa mereka tidak menyembah kepada Allah? Lalu mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keinginan dan tujuan mereka beribadah kepada selain Allah tersebut? Satu, mereka beralasan, ia berhujjah, mereka menyembah selain Allah itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Allahu Akbar. Mereka ingin dekat dengan Allah dengan cara mengangkat tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ini pertama. Kedua, Aba Aisyah, Kaif? Naam. Yang kedua adalah sebagai penolong, syufa'a, pembela dia di sisi Allah. Ya,
Jadi kedua alasan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Taib, tafaddalah. Minal ikhwah. Siapa yang bisa mendatangkan dalil minal ikhwah, kalau mereka itu beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, Hamzah kayaknya Hamzah belum syebeh. Ya, kalau Pak Faisal uzur, Pak Rusli boleh ya mencari tiang untuk nyandar. Tapi kalau Hamzah kayaknya belum syebeh. Maju. Naam. Minal ikhwah. Kum. Fayaqulun. Naam. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Allahu Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla mengatakan mereka beribadah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak bisa memberikan manfaat buat mereka dan tidak bisa menolak mudarat. Dan mereka mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini kelak menjadi pembela-pembela di sisi Allah. Nah, yang kedua, dalil bahwa mereka beribadah kepada selain Allah agar mereka kepada selain Allah agar dekat dengan Allah, menjadikan mereka sebagai perantara. Pak Rusli, kum. Illa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ahsanta, fadhal. Naam. Dua, barakallahu fikum alasan. Mereka tidak yakin Tuhan mereka itu bisa mencipta, bisa memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam. Semua mereka yakini adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Naam. Rahmat. Abu siapa Rahmat? Kum. Abu siapa Rahmat? Abu Rahmah. Naam. Abu Rahmah. Tadi sudah disebutkan bahwa orang-orang musyrikin tidak meyakini Allah Azza wa Jalla, tidak meyakini Tuhan-Tuhan mereka bisa mendatangkan rezeki dan seterusnya. Itulah nampak kenyataan kesyirikan yang ada di masa yang silam. Kesyirikan di masa yang silam. Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan para malaikat, ya, para nabi, orang-orang soleh,
atau bebatuan yang tidak ada dosa, ya, dan barakallahu fikum, batu-batu, kemudian pohon-pohon dan seterusnya. Beda bila kita mengkaji, melihat bentuk kesyirikan di masa sekarang ini. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan atau tidak? Ada perbedaan atau tidak antara kesyirikan di masa yang silam dengan kesyirikan di masa sekarang ini? Tadi sudah disebutkan, orang-orang musyrik di masa yang silam, kalau mereka mendapatkan malapetaka di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah. Tapi setelah sampai ke daratan, mereka kembali kufur kepada Allah. Sekarang setelah mungkin Pak Rahmat mengetahui bagaimana gambaran perbuatan syirik di masa kita sekarang ini, apakah ada perbedaannya antara bentuk kesyirikan di masa yang silam dengan kesyirikan di masa sekarang ini? Ada perbedaannya? Sama. Tidak ada perbedaannya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kesyirikan di masa sekarang ini lebih besar, lebih menakutkan, lebih mengerikan, lebih dahsyat dibandingkan dengan kesyirikan di masa yang silam, Pak Rahmat setuju? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kesyirikan di masa sekarang ini lebih mengerikan, lebih besar, lebih menakutkan dibandingkan dengan kesyirikan di masa yang silam, Pak Rahmat menerima? Kalau ada orang mengatakan demikian, coba jelaskan sisi, berarti kan Pak Rahmat mengatakan, oh benar ucapan itu. Dari sisi mana benarnya? Saya kira tidak ada pelajaran di STM seperti ini. Lulus SMA ya? Khairun insyaallah. Naam. Ubaid indah. Ubaidullah. Coba sebutkan. Kalau tadi Pak Rahmat sependapat, kalau Ubaid, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kesyirikan di masa sekarang ini lebih dahsyat, lebih besar, lebih menakutkan, lebih mengerikan dibanding dengan kesyirikan di masa yang silam, percaya? Menerima? Sependapat? Ya, Lalu dari sisi mana tinjauan kalau kesyirikan di masa sekarang ini lebih besar, lebih mengerikan, lebih menakutkan dibanding dengan kesyirikan di masa yang silam? Aina Siddiq? Siddiq mawjud? Kom. Naam, menerima ucapan itu? Dari sisi mana?
Ana masami itu remang-remang. Coba seperti suaranya Ubaid kalau di kandang itu. Wah, semuanya mendengar. Hah? Dibuka biar terang. Atau ada yang menyampaikan. Apa kata beliau Ustaz Salim? Gimana? Iya, terus? Yang sekarang? Hah? Yang sekarang apa yang dulu? Oh, yang sekarang. Kalau kesyirikan bentuk sekarang ini, baik ketika senang dan susah mendapatkan malapetaka, dia tetap larinya kepada selain Allah. Memanggil, ya misalkan ya Abdul Qadir Jailani dalam sedang malapetaka. Ia memanggil syekh ini, syekh itu, wali ini, wali itu. Memanggil barakallahu fikum malaikah, memanggil ini, jin ini. Di saat mendapatkan kesenangan dan malapetaka. Ketika berhasil panen, wah rame-rame. Menuju makam wali tertentu untuk bernadar, untuk memenuhi nadarnya. Dan seterusnya barakallahu fikum. Nah, sudah dijelaskan di depan bahwa orang-orang musyrik di masa yang silam apabila mereka mengarungi lautan dan mendapatkan mara bahaya, mereka kembali kepada Allah. Mereka ikhlaskan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Juga disebutkan oleh para pensyarah termasuk perbedaan antara musyrikin di masa yang silam dengan musyrikin di masa sekarang ini. Bahwa lebih mengerikan, lebih menakutkan. Abdul Hafid sudah masuk ikhwan atau masih masuk santri terbang? Juga termasuk dari perbedaannya. Nah, sisi perbedaan bahwa kesyirikan di masa sekarang ini lebih besar dibanding dengan kesyirikan di masa yang silam. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau bentuk kesyirikan di masa sekarang ini, di saat susah, di saat bahagia, tetap larinya kepada selain Allah. Di masa yang silam, mereka melarikannya kepada selain Allah di saat mereka bersenang ria dan berbahagia. Aina Muhammad, ndak? Kom. Naam. Ahsanta. Bahwa kesyirikan di masa yang silam, mereka mengembalikannya atau menduakannya dengan para malaikat, kemudian orang-orang soleh, para nabi dan seterusnya. Atau minimal kepada sesuatu yang tidak terkenai dosa, bebatuan dan juga barakallahu fikum pepohonan dan seterusnya. Namun sekarang menduakan Allah Azza wa Jalla dengan afjarin nas, orang yang paling jahat,
Coba antum baca riwayat-riwayat yang barakallahu fikum, yang diangkat sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Badawi, ya Allah, na'udzubillah. Tentang bagaimanakah kehidupannya. Seharinya telah dijelaskan oleh Imam Ibn Baz rahimahullahu taala, barakallahu fikum. Nah, kesyirikan di masa sekarang ini mengangkat saingan bagi Allah itu dengan orang-orang jahat, orang-orang fasik, barakallahu fikum, dan orang-orang bahkan jatuh dalam kekufuran dan kesyirikan. Nas'alullah salamatal afiyah. Dua sisi ini sehingga kesyirikan di masa sekarang ini lebih dahsyat, lebih mengerikan. Berarti upaya kita untuk menyebar tauhid harus lebih giat dan lebih gencar lagi. Barakallahu fikum. Na'am, tafaddalu rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan barakallahu fikum. Qala Allahu azza wa jalla, fa in a'radu فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَائِقَةً مِثْلَ صَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jikalau mereka berpaling, katakanlah wahai Rasul Allah, aku telah memberikan peringatan dengan azab sa'iqah, yaitu petir, seperti petir halilintar yang menyambar kaum 'Ad dan kaum Thamud. Ingat, di saat datang kepada mereka para rasul dari depan dan belakang mereka, ay bersusulan sebelum dan sesudah kaum tersebut, yang tujuan mereka menyeru hanya satu, alla ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Allahu Akbar. Dengarkan ucapan keangkuhan dan kesombongan mereka. Qalu, mereka berkata, Lau sya'a Rabbuna, mereka menjawab, kalau Allah berkehendak mengutus Rasulnya, mengutus utusannya, nabinya, la anzala malaikah, niscaya Allah akan menurunkan malaikat. Malaikat ke tengah kami maksudnya. Kalau Allah berkehendak mengutus utusannya, ya Allah akan mengutus malaikat, bukan Anda. Pelecehan kan? Perendahan kepada para utusan Allah Azza wa Jalla, para nabi dan rasul. Ya, kalau Allah berkehendak mengutus utusannya, nah maka Dia akan mengutus malaikat. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Maka sesungguhnya kami dengan apa yang kalian bawa, kalian diutus dengannya, kafirun, mengingkari. Fa amma 'ad. Kemudian Allah Azza wa Jalla merincikan, adapun kaum 'Ad, fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Mereka angkuh, mereka sombong di muka bumi ini dengan tanpa kebenaran. Maknanya
mereka angkuh dan sombong di hadapan kebenaran. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Dengan keangkuhan dan kesombongan itu mereka berceloteh, berucap, siapa yang paling kuat dari kami? Siapa lagi? Apakah ada orang yang lebih kuat dari kami? Awalam yarau, tidakkah mereka itu melihat annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah? Tidakkah mereka menyaksikan bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan mereka, dialah yang lebih kuat dibanding kekuatan mereka? Wa kanu bi ayatina yajhadun. Mereka terhadap tanda-tanda kebesaran kami, mereka menentang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya, melangsungkan tafsir ayat sebelumnya. Qala wa qawluhu wa awha fi kulli sama'in amraha, ay al-amru wa tadbir al-la'iq biha. Kemudian Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada langit urusan-urusannya, ay amr, perintah, pengaturan yang sesuai dengan langit tersebut. Alladhi tadat hikmatu ahkamil hakimin, yang sesuai dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana. Allah Azza wa Jalla memberikan aturan kepada langit sesuai dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga ke bumi. Barakallahu fikum. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih hiya an-nujum yustanaru biha wa yuhtada. Lalu Allah Azza wa Jalla menghiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu masabih. Apa itu? Lampu itu adalah nujum. Masabih adalah nujum, yaitu bintang-bintang dengannya tersinari. Coba antum kalau barakallahu fikum dalam kegelapan yang sangat, tidak ada bulan, tapi langit bersih, antum melihat terang barakallahu fikum dengan bintang yang jauh nan di sana. Padahal kelihatan kecil, barakallahu fikum, dari bawah. Wa yuhtada, di samping menyinari dan menerangi, juga dengan membawa petunjuk, dia bisa menjadi penunjuk. Penunjuk jalan di kegelapan, dan juga barakallahu di daratan dan di lautan. Wa takunu zinatan wa jamala, sehingga dengan adanya bintang-bintang itu langit menjadi terhiasi dan indah. Zina, lis-sama'i zahiran, pengindah, pengelok, bisa dipandang ke langit itu secara lahiriah, dilihat Masya Allah. Wa hifdhan laha, dan masabih bintang-bintang itu juga menjadi barakallahu fikum penjaga terhadap langit. Kok ya? Batinan yaj'aluha rujuman lisyayatin. Ya. Wa hifdhan laha batinan. Kalau bintang-bintang itu menjadi penghias dan membuat keindahan secara lahiriah, ternyata di sana ada pengawal, bintang menjadi pengawal langit, menjaganya. Barakallahu fikum, yaitu rujuman lisyayatin, bintang menjadi alat pelempar terhadap setan-setan.
bintang barakallahu fikum. Li'alla yastariqa sam' fiha. Ya. Agar setan itu, syaitan tidak mencuri pendengaran, mencuri pembicaraan di langit. Li'alla yustaraqa sam'u fiha. Tidak dicuri pembicaraan yang ada di langit. Dzalikal madhkur minal ardi wa ma fiha was sama'i wa ma fiha. Yang demikian itu apa yang telah disebutkan tentang perihal bumi dan apa yang ada padanya, perihal langit dan apa yang ada padanya. Semuanya itu adalah takdirul azizil alim. Adalah sebuah pengaturan dari Zat yang maha perkasa, maha mulia dan maha mengetahui. Kata beliau, allazi izzatuhu qahara bihal asya' wa dabbaraha. Dengan kemahaazizannya Allah Azza wa Jalla menguasai segala sesuatu dan mengaturnya. Wa khalaqa bihal makhluqat. Dengan nama Allah Al-Aziz, dengan sifat Allah Izzah, dengannya Allah menciptakan makhluk. Al-Alim, Zat yang maha mengetahui. Dialah yang mengatur bumi, meletakkan gunung di sini, di sana tidak ada gunung. Barakallahu fikum, di situ ada gundukan, di sana tidak ada, di situ ada sungai. Pokoknya, di sana ada tumbuh-tumbuhan tertentu, di daerah lain tidak didapatkan. Barakallahu fikum. Pengaturan-pengaturan itu oleh Zat yang maha mengetahui. Alladzi ahata ilmuhu bil makhluqat al-ghaib wasyahid. Yaitu ilmunya Allah melingkupi seluruh makhluk. Yang nampak, yang gaib, yang tidak nampak, atau yang nampak. Barakallahu fikum. Ya. Berapa bentuk serangga yang hidup di dalam bumi? Kita tidak pernah tahu. Bangsa jin yang kita tidak saksikan, semuanya berada di dalam pantauan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sama. Jin mau mencelakakan anda, kalau Allah enggak mengizinkan, enggak bisa, walaupun anda tidak melihatnya. Ya, kan enak saja kita tidak melihatnya, membawakan kita ini, ingin mencelakakan kita, gampang sekali. Ya, namun semuanya dalam pengaturan Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau kemudian menjelaskan, fatarkul musyrikin al-ikhlas li hadzal Rabbil azimil wahidil qahar alladzi qadatil makhluqatu li amrihi wa nafadha fiha qadaruhu a'jabul asya. Kata beliau, a'jabul asya. Orang-orang musyrik meninggalkan pemurnian beribadah kepada Rabb yang maha agung, Rabb yang esa dan maha berkuasa. Mereka tinggalkan oleh orang-orang musyrik itu yang seluruh makhluk tunduk di bawah perintahnya dan terlaksana pada semua makhluk itu takdir ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan musyrikin meninggalkan beribadah kepada Allah semata, ini adalah perbuatan yang sangat aneh. Sangat aneh. Barakallahu fikum. Wattikhaduhum lahu andadan yusawwawnahum bihi wa hum naqisuna fi awsafihim. Dan mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Mereka menyamakan tandingan-tandingan itu dengan Allah. Padahal mereka adalah makhluk yang serba kekurangan
dalam semua sifatnya. Wa af'alihim, dan dalam perbuatannya. A'jab wa a'jab. Lebih mengherankan lagi. Kata beliau. Wala dawa'u lihaula wala dawa'a lihaula. In istamarra i'raduhum illa al-'uqubat ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Maka tidak ada obat bagi mereka jika sikap berpalingnya mereka itu terus-menerus, kecuali turunnya hukuman Allah Azza wa Jalla, datangnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada obatnya kecuali hukuman di dunia dan juga hukuman di akhirat. Subhanallah. Sehingga barakallahu fikum, apa yang Allah turunkan dari wabah yang bersifat menyeluruh sekarang ini sampai sudah berlalu 1 tahun, barakallahu fikum, tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya bagi segenap kaum mukminin, bahwa tiadalah yang akan mengangkat musibah ini kecuali kembalinya insan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat. Falihada khawwafahum biqaulihi fa in a'radu ila qaulihi kafirun. Berdasarkan inilah Allah Azza wa Jalla menanamkan rasa takut kepada mereka dengan firman-Nya, kalau mereka berpaling sampai kemudian firman-Nya kafirun. Maksudnya ayat yang di bawah kita baca, ai fa in a'radha haula'il mukadzibun bi'adami ba'dama buyyina lahum min awsafil Qur'anil hamidah. Kalau jika mereka berpaling, para pendusta tersebut, setelah dijelaskan di hadapan mereka sifat-sifat Al-Quran yang terpuji, wa min sifatil ilahil azim, dan telah dijelaskan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha agung, katakan, faqul ya Rasulullah, ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, anzartukum sa'iqatan. Aku telah memberikan peringatan kepada kalian akan adanya azab Allah yang berbentuk sa'iqah, yaitu halilintar petir. Ai azaban yasta'silukum wa yajtahukum, yaitu azab yang akan melumatkan kalian dan membinasakan kalian. Mitla sa'iqati 'adin wa thamud, sebagaimana petir yang telah membumi hanguskan kaum 'Ad dan kaum Thamud. Al-qabilatainil ma'rufatain, 'Ad dan Thamud adalah 2 kabilah yang terkenal. Haitsu ijtahahumul 'adzabu, di mana kedua kabilah itu dibinasakan dengan azab, wa halla alaihim wabilul iqab, dan terjadi mengenai mereka azab yang mengerikan. Kenapa? Wadzalika bidzulmihim wa kufrihim. Itu karena kezaliman mereka dan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, kalau kita mau jujur, berapa orang di muka bumi ini yang benar-benar beriman kepada Allah, lurus dalam keimanannya, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla? Sungguh amat sedikit. Kita menimbang negeri kita ini, berapa orang yang lurus barakallahu fikum akidah dan tauhidnya dibanding dengan orang yang rusak tauhid dan akidahnya? Sekali lagi sangat-sangat sedikit. Antum ambil contoh di kampung antum sendiri, berapa orang yang bersih barakallahu fikum ketauhidannya?
sungguh amat sangat sedikit. Berarti keberadaan ma'had ahlus sunnati wal jamaah dimanapun berada, ya, maka belum, barakallahu fikum, menyamai. Belum. Sedikit sekali bilangan mereka-mereka yang terselamatkan biidznillah dengan taufik Allah, keyakinan dan akidah mereka. Itu pun kita menjumpai pada diri kita. Betapa seringnya ketauhidan kita ternodai. Apakah dengan sifat riya, ingin pamer, berbuat untuk dunia, ini, itu, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kesyirikan. Ternyata kita juga terkadang tidak luput. Walaupun mungkin bebas dari syirik besar, belum tentu kita bisa bebas dari syirik kecil. Berarti persoalan kemaksiatan yang menjadi pengundang murkanya Allah, penantang marahnya Allah, benar-benar dilakukan oleh manusia ini. Kita berharap dengan terus kita kembali dan mengajak saudara kita kaum muslimin kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla, kembali untuk mentauhidkan Allah, Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah ini. Barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.